Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1, yaitu terkait perancangan rumah sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mutawakil dengan NIM 2102 1150 2046 dari kelas 01 Prodi Arsitektur. Adapun yang menjadi pokok pembahasan di presentase kali ini, yang pertama adalah informasi tapak, yang kedua analisis matahari, yang ketiga analisis angin, yang keempat analisis aroma, yang kelima analisis kebisingan, yang keenam analisis utilitas, yang ketujuh analisis kebutuhan ruang, yang kedelapan bubble diagram, yang kesembilan gambar denah, yang kesepuluh gambar tampak, dan yang kesebelas gambar potongan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai informasi tapak. Jadi, tapak yang kami pilih di sini merupakan salah satu tapak dari rumah teman kelompok kami. Adapun tapak ini berada di BTN Jenetalasa Blok D01, Desa Jenetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk lebar jalannya, jalan di area tapak itu lebarnya 3 meter, sedangkan jalan area utamanya itu, yaitu Jalan Bumi Jenetalasa Permai, 6 meter. Untuk jumlah jalur dan lajur, yang pertama adalah jumlah jalurnya itu ada 2, dan jumlah lajurnya itu sama juga, yaitu 2. Kemudian untuk bentuk jalan setapak atau trotoar, berdasarkan observasi yang kami lakukan itu tidak terdapat jalan setapak di sekitar tapak, begitu juga dengan trotoar. Kemudian untuk kontur tanah yang ada di area tapak ini cenderung datar. Yang selanjutnya adalah luas tapak. Untuk panjangnya itu adalah 12 meter, dan untuk lebarnya itu adalah 8 meter, dan untuk luas keseluruhan itu 96 meter kuadrat. Untuk KDB-nya sendiri berdasarkan aturan dari pemerintah Goa itu sebesar 60%. Maka 60% ini dikalikan dengan luas lahan, yaitu 96, dan hasilnya itu adalah 57,6 meter kuadrat. Untuk RTH-nya itu berdasarkan aturan pemerintah Goa 10%, maka 10% ini kita kalikan dengan luas lahan keseluruhan, yaitu 96, hasilnya itu adalah 9,6 meter kuadrat. Dan untuk garis sempadan bangunannya itu adalah 1/2 dari jalan di sekitar area tapak, yaitu 3 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1,5 meter. Selanjutnya yaitu adalah analisis matahari. Yang pertama itu input. Area depan tapak ini menerima cahaya matahari sore sehingga cukup panas. Kemudian untuk area tengah tapak mendapat cahaya matahari siang sehingga sangat panas. Dan untuk area belakang tapak menerima cahaya matahari yang pagi sehingga baik untuk kesehatan. Adapun dari tujuan analisis matahari ini, yaitu untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria di dalam penggunaan pencahayaan alami pada bangunan, serta untuk mendapatkan hunian yang nyaman. Analisa yang pertama alternatif 1, yaitu menanam pohon di depan tapak untuk mencegah paparan sinar matahari secara langsung. Alternatif yang kedua yaitu pengefektifan bukaan pada bagian timur dan juga barat bangunan. Adapun potensinya yaitu untuk meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan. Yang ketiga ada output. Berdasarkan tujuan dan juga alternatif yang ada, maka alternatif yang digunakan adalah alternatif 1, yaitu pengefektifan bukaan pada bagian barat dan timur bangunan sehingga dapat menghemat listrik. Yang selanjutnya adalah analisis arah mata angin. Input yang pertama itu pada pagi hari dan sore hari angin bertiup dari arah barat ke arah timur. Kemudian pada siang hari angin bertiup dari arah utara ke arah selatan. Adapun tujuan dari analisis arah mata angin ini, yang pertama itu untuk mendapatkan sebuah tapak yang memiliki kriteria di dalam penggunaan pendinginan alami atau penghawaan sejuk. Analisa alternatif yang pertama yaitu pengefektifan penggunaan pendingin alami dengan menggunakan cross ventilation. Alternatif yang kedua yaitu memperbanyak ventilasi di sebelah sisi utara dan juga barat bangunan. Adapun potensinya yaitu untuk meminimalisir penggunaan pendingin buatan seperti AC. Outputnya yaitu berdasarkan tujuan dan juga alternatif yang ada, maka alternatif yang kami gunakan adalah alternatif yang pertama, yaitu pengefektifan penggunaan pendingin alami dengan menggunakan cross ventilation sehingga dapat mengurangi penggunaan pendingin alami atau AC di dalam ruangan. Yang selanjutnya itu adalah analisis aroma.
Yang pertama itu adalah input. Terdapat saluran drainase tidak tertutup yang berada di depan dan juga di samping tapak. Terdapat pembuangan sampah atau bak sampah yang berada di depan tapak. Adapun tujuan dari analisis aroma ini yaitu untuk meminimalisir atau mengurangi bau yang dihasilkan oleh drainase dan juga bak sampah yang ada di sekitar tapak. Analisa alternatif yang pertama yaitu menanam pohon atau bunga di sekitar tapak agar dapat mengurangi bau yang diberikan oleh drainase dan juga bak sampah. Alternatif yang kedua, membersihkan bak sampah dan juga saluran drainase yang ada di sekitar tapak. Output. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, maka alternatif yang paling baik digunakan adalah alternatif yang pertama, yaitu menanam bunga di sekitar tapak agar dapat mengurangi bau yang dihasilkan oleh bak sampah dan juga drainase yang ada di sekitar tapak. Adapun jenis bunga yang kami pilih ialah bunga melati karena bunga ini memiliki aroma yang wangi sehingga dapat meredam atau meminimalisir bau yang dihasilkan oleh drainase dan juga bak sampah tadi. Selanjutnya adalah analisis kebisingan. Yang pertama itu adalah input. Kebisingan berasal atau dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar tapak. Kebisingan ini dapat bersumber dari warga sekitar tapak, jalan raya, kendaraan seperti motor, mobil, dan sebagainya. Adapun tujuan dari analisis kebisingan ini adalah untuk mengurangi kebisingan yang ada di sekitar tapak. Kemudian analisa alternatif yang pertama yaitu menanam pohon yang dapat meredam kebisingan seperti pohon jati dan juga pohon mahoni di sekitar tapak. Alternatif yang kedua yaitu pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak. Adapun outputnya, berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, maka alternatif yang paling baik digunakan ialah alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, yaitu pengefektifan penggunaan bukaan pada bagian timur tapak untuk meminimalisir kebisingan tingkat tinggi yang berasal dari jalan utama. Pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai analisis utilitas. Yang pertama itu mengenai air bersih dan air kotor. Jalur air distribusi air bersih. Jadi, jaringan air bersih ini itu digunakan untuk memasukkan air bersih pada bangunan yang berasal dari PDAM. Adapun alternatif penyaluran air bersih yang pertama yaitu air bersih yang disalurkan ke pompa air, kemudian disalurkan ke tandon air dan dialirkan ke bangunan. Alternatif yang kedua yaitu air bersih disalurkan ke pompa air langsung dialirkan ke bangunan. Outputnya yaitu dari kedua analisis yang ada, maka alternatif yang kami gunakan yaitu alternatif yang pertama, yaitu di mana air bersih disalurkan ke pompa air, lalu disalurkan ke tandon air, dan terakhir dialirkan ke dalam bangunan. Yang selanjutnya yaitu mengenai jalur distribusi air kotor. Jadi, jaringan air kotor ini digunakan untuk menyalurkan air bekas pakai dari aktivitas yang terjadi di dalam bangunan ke luar bangunan. Yang selanjutnya itu mengenai saluran air kotor. Adapun jalur pembuangan dari saluran air kotor ini yang pertama itu bak kontrol, kemudian dialirkan ke resapan lalu menuju ke riol kota. Untuk saluran air kotor kloset sendiri yaitu dari bak kontrol yang dialirkan ke septic tank lalu dialirkan ke resapan, terakhir ke riol kota. Yang selanjutnya itu adalah aliran listrik dan juga sampah. Yang pertama kita akan membahas mengenai jalur distribusi listrik. Jadi, jaringan listrik ini digunakan untuk memasukkan listrik ke dalam bangunan yang berasal dari tiang listrik yang ada di sekitar tapak. Adapun aliran listrik ini sebagai berikut. Yang pertama itulah trafo, kemudian dialirkan melalui ke tiang listrik, dialirkan ke melalui kabel listrik, terakhir dialirkan ke dalam bangunan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembuangan sampah. Untuk sistem pembuangannya sampah ini sendiri itu adalah sampah kering dan maupun sampah basah ini dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibuang ke dalam bak sampah yang ada di sekitar tapak tadi. Setelah itu, petugas kebersihan ini akan datang untuk mengambilnya untuk disalurkan kembali ke TPS atau tempat pembuangan sementara. Selanjutnya yaitu mengenai analisis kebutuhan ruang. Yang pertama ini adalah Ayah yang bekerja sebagai karyawan swasta. Aktivitasnya itu adalah tidur, mandi, makan, memarkirkan kendaraan. Jadi ruang yang dibutuhkan itu antara lain ada kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, dan juga garasi. Selanjutnya adalah Ibu yang bekerja sebagai karyawan swasta. Aktivitas dari Ibu ini sendiri yaitu adalah tidur, mandi, makan, memasak, menerima tamu. Jadi ruang yang dibutuhkan itu antara lain seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, dapur, dan juga ruang tamu. Untuk anak yang pertama itu yang bekerja sebagai karyawan swasta, aktivitasnya seperti tidur, makan, mandi. Untuk kebutuhan ruang ada ruang tidur, ruang makan, dan juga kamar mandi.
Untuk anak 2, pekerjaannya itu adalah mahasiswa. Aktivitasnya sendiri ada tidur, mandi, makan, belajar. Untuk kebutuhan ruangnya adalah kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, dan juga ruang belajar. Selanjutnya adalah bubble diagram. Jadi bubble diagram ini tuh fungsinya untuk sebagai gambaran kasar mengenai hubungan-hubungan yang terjadi dalam bangunan nanti. Di sini ada teras atau parkiran yang akan terhubung dengan ruang tamu, dan ruang tamu ini nantinya akan terhubung dengan ruang keluarga. Selanjutnya di sini ada ruang tidur yang di dalamnya itu terdapat WC atau kamar mandi, dan ruang tidur ini juga terhubung dengan ruang keluarga. Selanjutnya di sini juga ada ruang tidur yang berhubungan dengan ruang keluarga, dan juga lagi ada ruang tidur yang langsung terhubung ke ruang keluarga, dan juga ada WC yang terhubung ke ruang keluarga dan WC ini juga terhubung dengan ruang makan, dan ruang makan ini tuh terhubung juga dengan dapur atau sangat berkaitan dengan dapur. Boleh dikatakan ini seluruh ruangan yang ada pada bangunan ini nanti itu sangat berkaitan dengan ruang keluarga. Selanjutnya di sini adalah gambar denah. Jadi denahnya ini tuh saya gunakan skala 1:100. Untuk ukuran denahnya sendiri itu adalah 9x6, di mana di sini terdapat 3 kamar tidur, di antaranya 1 tidur kamar utama dan juga 2 ruang tidur untuk anak. Kemudian ada ruang keluarga, ruang makan yang langsung terhubung dengan dapur, ada kamar mandi, ada juga kamar mandi yang berada di ruang tidur utama, kemudian ada ruang tamu dan juga teras atau parkiran. Yang selanjutnya adalah gambar tampak seperti yang Anda lihat. Untuk tampak depannya di sini saya memberikan kanopi sebagai teras atau parkiran dan menggunakan ventilasi atau jendela. Untuk kamar utamanya itu hanya 1 karena bagian depan ini tuh terpapar langsung dengan sinar matahari sore sehingga agak menyilaukan. Dan untuk tampak belakangnya di sini saya hanya memberikan ventilasi dan tidak memberikannya pintu karena tipe rumah ini tuh rumah BTN yang sangat berkaitan dengan rumah lainnya. Untuk tampak sampingnya itu saya menggunakan skala 1:50 seperti yang Anda lihat. Untuk ruang tamunya ini saya memberikan jendela. Untuk ruang keluarganya saya hanya memberikan ventilasi, dan untuk kamarnya sendiri saya juga memberikan jendela. Dan untuk tampak samping kanan sama seperti tampak samping kiri, menggunakan skala 1:50. Untuk selanjutnya di sini adalah gambar potongan seperti Anda lihat. Ini adalah potongan AA menggunakan skala 1:50. Seperti Anda lihat di sini adalah balok tarik dengan ukuran 8/12. Kemudian ada slope 15/20. Ada tanda uruk, ada pas batu kali, ada pas batu kosong, dan juga ada pasir. Di sini pondasinya itu saya menggunakan pondasi batu kali karena pondasi batu kali ini umumnya digunakan untuk rumah-rumah sederhana. Selanjutnya ada time schedule seperti yang Anda lihat di sini, menentukan lokasi tapak dan membuat gambar informasi tapak yang kami lakukan di tanggal 1 Maret. Kemudian analisis matahari, angin, aroma, kebisingan, utilitas, dan juga kebutuhan ruang yang kami lakukan di tanggal 2 dan 3. Kemudian ada membuat bubble diagram yang kami lakukan di tanggal 3, 4, dan juga 5. Membuat konsep denah dan rancangan denah yang kami lakukan di tanggal 6, 7, dan 8. Kemudian membuat gambar tampak, depan, samping kanan, kiri, dan juga belakang yang kami lakukan di tanggal 9, 10, 11, dan 12. Kemudian ada membuat gambar potongan yang kami lakukan di tanggal 13 dan juga 14. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf sebelumnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.